dengan stator yang disederhanakan. Di sini, 3 koin terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Jika Anda membandingkan ketiga contoh ini, Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa Anda meletakkan konduktor tertutup di dalam. Menurut hukum Faraday, karena medan magnetnya bervariasi, EMF akan diinduksi di dalam loop. EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop, dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga di dalam motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar. Arus AC 3 fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di batang sangkar, yang dihubungkan singkat oleh end ring, sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah, motor ini disebut motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik, lamina inti besi terisolasi dimasukkan di dalam rotor. Potongan besi kecil tersebut memastikan hilangnya arus eddy ada pada titik minimum. Bisa Anda lihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya dapat berputar sendiri atau self-started. Seperti yang Anda lihat, medan magnet dan rotor berputar. Tapi seberapa cepat rotornya berputar? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat ke kasus yang berbeda. Pikirkan sebuah kasus saat kecepatan rotor sama dengan medan magnet. Karena kita tahu bahwa keduanya berputar pada kecepatan yang sama, medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian, tidak akan ada EMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya nol pada batang rotor, dan rotor secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor, sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip. Sekarang, mari kita pahami mengapa motor induksi menguasai dunia industri dan domestik. Perlu Anda ketahui bahwa motor induksi tidak memerlukan magnet permanen. Motor induksi bahkan tidak memiliki brush atau sikat, cincin komutator, atau sensor posisi seperti mesin listrik umum. Motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan yang paling penting adalah kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi daya masukan. Untuk memahaminya dengan benar, mari kita lihat sekali lagi tentang pengaturan koil sederhana. Kita tahu bahwa medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Cukup jelas bahwa kecepatan RMF sebanding dengan frekuensi daya masukan. Karena rotor selalu berusaha mengejar ketinggalan dengan RMF, kecepatan rotor juga sebanding dengan frekuensi daya AC. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip dasar inverter atau variable frequency drive, seseorang dapat mengontrol kecepatan motor induksi dengan sangat mudah. Piranti motor induksi ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penerapan pada lift, derek, dan bahkan di mobil listrik. Karena band motor induksi berkecepatan tinggi, mobil listrik mampu berlari dengan transmisi satu kecepatan.
Benda menarik lainnya dari motor induksi adalah ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, ia juga bisa berfungsi seperti generator. Dalam hal ini, Anda harus memastikan bahwa kecepatan RMF selalu lebih pelan dari kecepatan rotor. Kami yakin kini Anda telah memahami dengan jelas tentang prinsip-prinsip operasi cerdik di balik motor induksi, dan juga mengapa hal tersebut masih menguasai dunia domestik dan industri. Kami harap Anda bisa mendukung kami di patreon.com, sehingga kami bisa mengalih suarakan semua video bahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Pembangkit listrik tenaga termal atau uap membantu memenuhi hampir setengah dari permintaan listrik dunia. Pembangkit listrik ini menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Saat ini, pembangkit listrik tenaga uap mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi yang mematuhi standar lingkungan yang ketat. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara bisa mencapainya secara terperinci. Kita bisa menghasilkan listrik dengan memutar poros generator ini. Generator menghasilkan gerakan dari turbin uap, bagian terpenting dari pembangkit listrik. Untuk memutar turbin uap ini, Anda harus memberikan uap bertekanan dan bersuhu tinggi pada inlet turbin. Ketika turbin menyerap energi dari fluida berenergi tinggi, tekanan dan suhunya turun menuju outlet. Anda bisa mengamati lebih dekat bilah rotor turbin uapnya yang berbentuk unik. Pembangkit listrik berkapasitas tinggi sering menggunakan berbagai tahap turbin uap, seperti turbin tekanan tinggi, turbin tekanan menengah, dan turbin tekanan rendah. Jadi, sekarang kita sudah memenuhi tujuan kita. Kita sudah menghasilkan listrik dari generator. Jika kita bisa mengembalikan uap bertekanan rendah dan bersuhu rendah ke kondisi semula yang memiliki tekanan dan temperatur yang jauh lebih tinggi, kita dapat mengulangi prosesnya. Langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Anda bisa melakukannya dengan menggunakan kompresor. Tetapi mengompresi uap adalah proses yang memerlukan energi terus-menerus, dan pembangkit listrik semacam itu tidak akan efisien sama sekali. Cara mudah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah uap menjadi cairan dan meningkatkan tekanannya. Proses ini akan memerlukan kondensor penukar panas yang berada di bawah turbin tekanan rendah. Aliran air dingin mengalir melalui tabung dalam kondensor. Uap menampik panas ke aliran cairan ini dan menjadi terkondensasi. Kini kita bisa memakai pompa untuk meningkatkan tekanan feed air ini. Biasanya digunakan pompa sentrifugal multistage dalam proses ini. Dengan begitu, tekanan akan kembali ke kondisi semula. Tugas selanjutnya adalah mengembalikan suhu ke nilai aslinya. Untuk tujuan ini, panas ditambahkan ke pintu keluar pompa dengan bantuan boiler atau ketel uap. Pembangkit listrik berkapasitas tinggi umumnya menggunakan jenis boiler yang disebut boiler padat air. Batu bara bubuk kemudian dibakar di dalam boiler. Air yang masuk awalnya melewati sesi economizer. Di sini air akan menangkap energi dari gas buang. Air mengalir melalui daun kamar dan kemudian melalui dinding air yang mengubahnya menjadi uap. Uap murni dipisahkan di drum uap. Sekarang fluida yang bekerja kembali ke keadaan semula, tekanan tinggi dan suhu tinggi.
Uap ini dapat dimasukkan kembali ke dalam turbin uap. Dan siklus dapat diulang terus-menerus untuk produksi daya berkelanjutan. Tetapi pembangkit listrik yang bekerja dengan siklus Rankine dasar ini akan memiliki efisiensi yang sangat rendah dan kapasitas yang rendah. Kita dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pembangkit listrik dengan bantuan beberapa teknik sederhana. Dalam kasus superheating atau gas panas lanjut, bahkan setelah cairan diubah menjadi uap, lebih banyak panas ditambahkan. Maka dari itu, uap menjadi sangat panas. Semakin tinggi suhu uap, semakin efisien siklusnya. Hal ini sesuai dengan teorema Carnot tentang efisiensi termal semaksimal mungkin. Tetapi bahan turbin uap tidak akan tahan terhadap suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Jadi, superheating terbatas pada ambang batas tersebut. Suhu uap berkurang saat mengalir di sepanjang barisan bilah. Sehingga cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik adalah dengan menambahkan lebih banyak panas setelah tahap turbin pertama. Penambahan ini dikenal sebagai pemanasan ulang, dan proses ini akan meningkatkan suhu uap lagi yang mengarah ke output daya tinggi dan efisiensi yang lebih besar. Sisi tekanan rendah dari pembangkit listrik cenderung menyedot udara atmosfer, bahkan dengan pengaturan penyegelan yang canggih. Gas terlarut dalam feed water atau air umpan akan merusak bahan boiler seiring waktu. Untuk menghilangkan gas terlarut ini, maka digunakan pemanas air umpan terbuka. Uap panas dari turbin dicampur ke dalam air umpan. Gelembung uap yang dihasilkan akan menyerap gas terlarut. Pencampuran juga memanaskan air umpan yang membantu meningkatkan efisiensi pembangkit listrik ke tingkat yang lebih besar. Semua teknik ini membuat pembangkit listrik modern bekerja dengan efisiensi berkisar 40-45%. Kini, kita akan melihat bagaimana penambahan panas dan penolakan panas dieksekusi di pembangkit listrik yang sebenarnya. Cairan dingin dialirkan ke kondensor dengan bantuan menara pendingin. Air yang dipanaskan dari outlet kondensor disemprotkan di menara pendingin yang kemudian menginduksi aliran udara alami dan air yang disemprotkan menghilangkan panas. Inilah bagaimana cairan yang lebih dingin selalu tersedia pada inlet kondensor. Di sisi head tambahan, batu bara yang terbakar menghasilkan banyak polutan. Kita tidak bisa langsung melepaskan polutan ini ke atmosfer. Jadi sebelum mentransfernya keluar, gas buang ini dibersihkan dalam presipitator elektrostatik. ESP menggunakan peladengan listrik statis bertegangan tinggi untuk menyerap partikel polutan. Semoga video kami memberikan wawasan baru tentang cara kerja internal pembangkit listrik tenaga uap. Terima kasih sudah menonton video ini. Hebatnya, ini modal Stax 3-in-1. Catasan, cetak dibocor, cetak hias dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam polipolitengol. Ini modal Stax, bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Mesin pembakaran internal mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin diesel yang telah melayani umat manusia selama lebih dari 1 abad merupakan mesin pembakaran internal paling serbaguna dan ekonomis. Untuk bisa melepaskan energi kimia dalam diesel secara efektif, bahan bakar yang dikaputkan dibuat agar melakukan kontak dengan udara yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Energi ini secara efektif ditransfer sebagai energi rotasi mekanis. Jadi pengoperasian mesin diesel adalah dengan menghasilkan suhu tinggi dan udara bertekanan tinggi secara terus-menerus. Kita akan melihat bagaimana caranya dalam video ini. Piston, batang penghubung, engkol atau crank dan silinder membentuk mekanisme yang disebut mekanisme engkol peluncur. Pada tahap ini,
Gerakan linear piston diubah menjadi gerakan berputar di engkol. Di mesin pembakaran internal, mekanisme ini dilakukan dengan benar di blok mesin. Kepala silinder, katup dan injektor bahan bakar dipasang di atas blok mesin. Saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka dan udara segar dari luar terhisap, atau dengan kata lain, mesin bernafas. Selama stroke balik, katup masuk dan keluar ditutup dan udara di dalam silinder dikompresi. Selama stroke kompresi, piston memproses udara, sehingga temperatur dan tekanan udara akan naik ke level yang lebih tinggi dari nilai self-ignition diesel. Suatu bentuk diesel yang dikabutkan kemudian disuntikan ke dalam udara yang terkompresi ini. Bahan bakar menguap dan mengalami ledakan spontan yang tidak terkendali. Akibatnya, tekanan dan suhu naik ke nilai level tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Udara panas bekerja pada piston dan energi dalam fluida diubah menjadi energi mekanik piston. Ini adalah satu-satunya stroke saat piston menyerap daya dari fluida. Karena sistem inersia, maka piston kembali bergerak ke atas. Kali ini, katup knalpot terbuka dan knalpot kemudian ditolak. Sekali lagi terjadi stroke pisah. Siklus yang memiliki total 4 stroke ini diulang terus-menerus untuk produksi daya yang berkelanjutan. Anda mungkin sudah mengetahui tentang piston mesin diesel. Baut ini membantu menghasilkan udara yang berputar-putar dengan cepat selama stroke kompresi. Dengan demikian, bahan bakar yang diinjeksikan bercampur secara efektif dengan udara. Desain mekanis mesin pembakaran internal, khususnya mesin diesel, merupakan tugas yang menantang dan menarik. Karena proses pembakaran pada mesin diesel tidak pernah seragam dan mulus, mesin ini lebih rentan terhadap getaran dan kebisingan dibandingkan dengan mesin bensin. Maka dari itu mesin diesel membutuhkan desain struktur yang kokoh. Hanya selama stroke daya dari 4 stroke itulah sejumlah besar gaya diberikan pada piston. Jadi mesin silinder tunggal akan selalu memiliki gaya non-keseragaman yang tinggi, seperti yang ditunjukkan. Demikian pula daya output juga akan memiliki sifat yang berfluktuasi. Tetapi kita bisa mengatasi masalah ini dengan jumlah silinder yang lebih banyak. Bayangkan mesin 4 silinder ini. 4 stroke berbeda terjadi pada satu waktu pada mesin ini. Jadi stroke daya selalu ada di mesin. Hasilnya mesin 4 silinder akan memiliki gaya dan keseragaman daya yang lebih baik. Singkatnya, semakin banyak silinder yang dimiliki mesin, maka akan semakin lancar pengoperasiannya. Mesin 4 silinder umumnya beroperasi dengan urutan pengapian berikut. Flywheel berat yang bertindak sebagai reservoir daya membantu lebih jauh dalam memperhalus ketidakseragaman daya. Ketidakseragaman daya yang sangat besar muncul dalam bentuk ketidakseimbangan dinamis karena adanya massa yang berlebihan di sisi batang penghubung. Ini dinegasikan dengan memberikan beban penyeimbang di sisi crank. Pembukaan dan penutupan katup dikontrol secara akurat oleh sepasang poros hubungan atau camshaft. Poros hubungan memperoleh gerakan dari mesin.
Jelas bahwa poros hubungan perlu berputar pada setengah kecepatan poros ekor. Penerjemahan dan suri suara video teknis merupakan hal yang tidak murah. Mohon dukung kami di patreon.com sehingga kami bisa menulis suarakan semua video bahasa Inggris kami ke bahasa Jepang. Terima kasih. Mana yang lebih baik? Transmisi manual atau otomatis? Itu pertanyaan yang cukup menarik. Perdebatan ini sudah terjadi dalam 7 dekade terakhir. Transmisi manual dan otomatis benar-benar teknologi yang berbeda, yang menggunakan konfigurasi dan prinsip yang berbeda. Salah satunya didasarkan pada pasangan gigi sederhana, sementara yang lainnya didasarkan pada seperangkat gigi planetari. Satu menggunakan konverter torsi, sementara yang lain menggunakan APF. Kami akan melakukan perbandingan yang logis tentang teknologi tersebut dalam video ini. Tapi pertama-tama, mari kita pahami ilmu dasar transmisi. Mesin pembakaran dalam menghasilkan torsi dan tenaga yang berguna hanya selama rentang kecepatan tertentu. Karena masalah yang melekat pada mesin IC, mengendalikan kecepatan roda penggerak dengan langsung menghubungkannya ke mesin bukanlah ide yang cerdas. Pendekatan semacam itu akan memberikan efisiensi yang sangat rendah pada mesin. Sebaliknya, kita membutuhkan transmisi di antaranya, sehingga RPM mesin selalu bisa berada dalam kisaran efisiensi maksimum. Transmisi mengatur variasi kecepatan roda penggerak. Pertama, mari kita lihat bagaimana variasi kecepatan dicapai dalam transmisi manual. Transmisi manual adalah kumpulan pasang gigi. Dia memiliki 3 bagian: input, poros perantara, dan output. Input dihubungkan ke poros perantara, sehingga poros perantara selalu berputar pada kecepatan konstan. Poros perantara kemudian dihubungkan ke perangkat output. Anda berubah pada kecepatan yang berbeda karena rasio roda gigi yang berbeda. Namun, roda gigi output tidak melekat tetap pada poros output, dan Anda masih dapat melihat antara roda gigi output dan poros. Jika kita hanya bisa menghubungkan satu roda gigi output ke poros, poros akan memiliki kecepatan gigi yang terhubung. Gigi poros utama memiliki gigi tone penyelaras. Sebuah hub terhubung ke poros dan sebuah sleeve berada di atasnya. Hanya dengan menggerakkan sleeve ini, Anda akan bisa menghubungkan roda gigi dan poros. Ini mungkin tampak seperti mekanisme sederhana. Namun, selain operasi yang sederhana, hub dan roda gigi akan diputar pada kecepatan yang berbeda. Dan koneksi roda gigi tidak mungkin dilakukan saat mereka melakukannya. Pertama, mari kita buat kecepatannya sama. Untuk ini, kita harus menghentikan aliran tenaga ke transmisi. Penggunaan kopling diperlukan di sini. Dengan melepaskan kumpulan kopling, aliran tenaga ke perangkat gigi dihentikan. Kini, ring penyelaras dengan gong gesekan bisa membantu mencocokkan kecepatan gigi dengan sleeve. Bila tidak ada aliran tenaga, mendorong cincin penyelaras terhadap gigi akan membantu menyesuaikan kecepatan gigi dengan hub. Sekarang kita bisa memiliki koneksi yang mulus. Setelah sambungan, kopling sudah terpasang. Jadi, setiap kali Anda perlu mengganti gigi, Anda harus melepaskan koplingnya. Ini juga berarti penghentian tenaga dan penurunan kecepatan selama penggantian gigi. Inilah sebabnya mengapa kemudi transmisi manual tidak pernah menjadi pengalaman yang lancar. Sekarang mari kita lihat bagaimana transmisi otomatis berbeda dengan transmisi manual.
Transmisi otomatis dikembangkan untuk mengatasi masalah penghentian tenaga dalam transmisi manual dan menggunakan pengaturan susunan gigi planetari daripada sepasang roda gigi sederhana. Anda bisa melihat bahwa gigi planetari memiliki 2 input dan 1 output. Prinsip dasar transmisi otomatis itu sederhana. Cukup variasikan 2 kecepatan input ini dan Anda akan mendapatkan output kecepatan yang berbeda. Untuk mencapai tujuan ini, mari kita perkenalkan satu set planetari lagi. Output dari set kedua dihubungkan dengan salah satu input dari set pertama. Dengan kata sederhana, pembawa set kedua dan perlengkapan lingkaran dari rangkaian pertama adalah unit tunggal. Ini merupakan mekanisme yang menarik dan merupakan transmisi otomatis yang paling sederhana. 2 kumpulan kopling diperkenalkan untuk menahan gerakan ring roda gigi. Saat kopling ditekan, roda gigi yang sesuai akan menjadi stasioner dan pembawa akan diputar. Saat kopling pertama ditekan, gigi ring hijau menjadi stasioner dan kita akan mendapatkan gigi pertama. Jika kita bisa memutar roda gigi hijau, kecepatan output akan meningkat. Untuk mencapainya, Anda harus melepaskan kopling pertama dan menggandeng kopling kedua. Ring gigi hijau akan berputar karena terhubung ke pembawa perangkat kedua. Perlu dicatat bahwa kopling pertama dilepaskan pada saat bersamaan saat kopling kedua terhubung. Jadi tidak terjadi kehilangan tenaga transmisi. 4 kecepatan output berbeda mungkin terjadi dengan 2 pengaturan set planetari. Untuk mempelajari detailnya, lihat video kami tentang transmisi otomatis. Dengan menggunakan 3 set gigi planetari secara seri, kita akan bisa mencapai 6 kecepatan yang berbeda dan mundur. Keindahan transmisi otomatis adalah dengan menarik 2 kumpulan kopling yang tepat, kita bisa mencapai kecepatan output yang berbeda. Sekarang, mari kita bandingkan 2 teknologi ini secara langsung. Seperti yang dibahas dalam transmisi otomatis, tidak ada gangguan aliran tenaga sehingga Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara yang mulus. Operasi komputer terkontrol dan transmisi otomatis membuat mengemudi semakin sederhana. Jelas bahwa teknologi transmisi manual jauh lebih sederhana daripada otomatis. Dia memiliki komponen yang lebih sedikit dan lebih mudah diperbaiki. Di sisi lain, transmisi otomatis adalah pengaturan yang ketat. Ketika membicarakan pengoperasian tugas berat, transmisi manual memberikan daya tahan yang mumpuni. Karena alasan inilah, maka hampir 80% truk heavy duty menggunakan transmisi manual. Cara transmisi otomatis dan manual menangani kondisi pengiriman sangat berbeda dan menarik. Dalam pengemudian transmisi manual, sebelum Anda menekan pedal rem, pedal kopling harus ditekan sepenuhnya. Dengan cara ini, putaran mesin dan rotasi roda dipisahkan sepenuhnya dan roda yang tiba-tiba berhenti tidak akan ditransmisikan ke mesin. Namun, tidak ada pedal kopling di mobil transmisi otomatis. Jadi, untuk memisahkan putaran mesin dari transmisi, digunakanlah konverter torsi. Ini adalah kopling fluida yang memungkinkan selip sehingga konverter torsi membantu transmisi otomatis untuk menangani skenario pengiriman tanpa memerlukan pedal kopling. Namun, konverter torsi adalah generator panas yang baik yang pada gilirannya akan mengurangi efisiensi kendaraan. Akibatnya, kendaraan transmisi otomatis cenderung kurang irit bahan bakar dibandingkan kendaraan manual. Namun, konverter torsi modern telah mengatasi masalah ini. Kami berharap pada saat Anda berencana membeli kendaraan roda 4, Anda akan bisa memilih teknologi transmisi yang tepat sesuai keinginan Anda. Jangan lewatkan video transmisi GSD kami yang memiliki fitur transmisi otomatis dan manual terbaik. Mohon bantu kami di patreon.com agar kami bisa mengalih suarakan semua video bahasa Inggris kami ke bahasa Indonesia. Terima kasih. Hey, here's one tip to check your cat's at its best. Always check your cat's eating consistently. This one always has a healthy appetite. You missed a bit.
They don't push me. It's a kids. Kereta yang terangkat secara magnetis merupakan hal yang umum saat ini. Namun, kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Berjalan dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam, kereta ini telah mencapai status kereta tercepat. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor. Itulah sebabnya disebut SC maglev. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus DC yang bersirkulasi dan medan magnet yang kuat selamanya dengan no loss. Mari kita pahami lebih lanjut tentang teknologi kereta yang berhasil diuji ini, yang diproyeksikan akan menyalip teknologi levitasi magnetik lainnya pada tahun 2027. Teknologi yang sama siap menghubungkan kota New York ke Washington DC hanya dalam 1 jam pada tahun 2030. Agar berhasil mengoperasikan kereta levitasi magnetis, kita harus mencapai 3 objektif berikut: mendorong, melayang, dan memandu. Namun, sebelum kita masuk ke detail cara bagaimana kereta SC maglev mencapai objektif ini, mari kita pelajari dahulu inti dari keretanya, magnet superkonduktor. Kereta yang melayang membutuhkan elektromagnet yang sangat kuat. Semakin kuat magnet, semakin besar gaya angkat dan gaya dorong yang dimilikinya, sehingga menghasilkan kecepatan kereta yang lebih tinggi. Elektromagnet normal tidak bisa meningkatkan nilai arus melebihi batas tertentu karena masalah pemanasan. Dalam elektromagnet superkonduktor, suhu konduktor diturunkan di bawah ambang batas. Setelahnya, bahan ini kemudian tiba-tiba menghasilkan sejumlah besar aliran arus dengan hambatan nol. Hasil itu persis seperti yang kita inginkan. Menariknya, kumparan superkonduktor hanya perlu diisi sekali, menggunakan arus eksitasi, agar kumparan hubung singkat menghasilkan arus DC yang bersirkulasi selamanya, tanpa adanya kehilangan energi. Arus yang disirkulasikan oleh kumparan superkonduktor sangat besar, 700 kA, hampir 10.000 kali nilai arus kabel pengukur tembaga rumah tangga konvensional. Elektromagnet superkonduktor jelas merupakan elektromagnet yang paling kuat dan efisien. Tantangannya adalah menjaga kumparan dalam tahap superkonduktor. Untuk mewujudkannya, maka digunakan sistem pendingin helium cair onboard. Superkonduktor di kereta SC maglev adalah paduan niobium titanium yang memiliki suhu kritis 9,2 Kelvin. Untuk menjaga suhu paduan di bawah batas ini, helium cair pada suhu 4,5 Kelvin disirkulasikan di sekitarnya. Setelah melewati konduktor, helium cair menguap. Untuk mengembalikan ke tahap awal, digunakan kompresor helium dan unit pendingin. Unit pendingin bekerja berdasarkan prinsip siklus pendinginan Gifford-McMahon. Namun, tugas Departemen Teknik Kriogenik belum selesai. Superkonduktor dapat menyerap panas dari luar dalam bentuk radiasi. Untuk mencegah penyerapan ini terjadi, perisai radiasi ditambahkan di sekitarnya. Namun, selama kereta beroperasi, formasi arus eddy dan masalah pemanasan dapat terjadi di perisai ini. Untuk menetralisir pemanasan ini, perisai radiasi juga membutuhkan pendinginan yang dicapai dengan memasuk nitrogen cair ke helium. Untuk mencegah perpindahan panas konveksi, vakum dipertahankan di dalam perisai radiasi. 4 superkonduktor dengan polaritas arus yang berlawanan disusun dalam satu unit. Meskipun elektromagnet dalam SC maglev bekerja tanpa catu daya apapun, Departemen Kriogenik membutuhkan daya yang cukup besar. Banyak unit terpasang di sepanjang kereta di kedua sisi. Seperti yang disebutkan, tugas pertama adalah propulsi atau mendorong. Mendorong kereta ke depan adalah tugas yang mudah. Untuk tujuan ini, digunakan serangkaian elektromagnet normal. Mereka disebut kumparan penggerak. Kumparan penggerak diberi daya dengan cara alternatif seperti yang ditunjukkan dan ditempatkan di dalam jalur pemandu. Selanjutnya, kita perlu mencari tahu gaya yang dihasilkan kumparan penggerak pada magnet superkonduktor kereta. Harap dicatat bahwa untuk memahami arah gaya yang dihasilkan satu magnet pada magnet lainnya, Anda hanya perlu mempertimbangkan kutub terdekat.
Dengan cara ini, mari kita menganalisis gaya yang bekerja pada kumparan superkonduktor karena kumparan pendorong. Jika Anda mengambil hasil dari semua gaya ini, gaya total akan mengarah ke depan, sehingga kereta bergerak maju. Segera setelah kereta mencapai posisi rata-rata berikutnya, alihkan kumparan penggerak ke polaritas alternatif sehingga gaya total kembali ke arah maju. Hanya dengan mengontrol frekuensi switching ini, Anda bisa mengontrol kecepatan kereta. Sekarang, mari kita ke bagian paling menarik dari teknologi ini, levitasi kereta SC Maglev. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa levitasi kereta SC Maglev dicapai dengan bantuan kumparan sederhana berbentuk angka 8 ini, yang bahkan tidak diberi daya. Banyak kumparan berbentuk angka 8 seperti itu diatur di jalur pemandu. Untuk memahami teknologi levitasi, pertama-tama kita harus mempelajari sesuatu tentang sifat sepasang magnet superkonduktor. Medan magnet yang dihasilkan oleh pasangan magnet SC ini sangat mirip dengan magnet permanen yang panjang. Jadi untuk penyederhanaan analisis, mari kita ganti pasangan ini dengan magnet batang panjang. Jika magnet batang bergerak sejajar dengan kumparan berbentuk angka 8 ini, dapatkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi? Flux magnet yang bervariasi akan menginduksi IMF pada kedua loop sesuai dengan hukum Faraday. Apakah IMF ini dalam arah yang sama? Harap dicatat bahwa ini adalah kumparan bengkok. Hanya ketika kita melepasnya, maka kita akan memahami arah yang benar. Jelas bahwa IMF induksi berlawanan arah, yang berarti IMF bersih yang diinduksi pada kumparan ini karena gerakan magnet batang adalah nol, dan tidak ada arus yang mengalir melalui loop. Singkatnya, magnet batang bergerak melalui pusat loop tidak akan berpengaruh pada loop. Sekarang perhatikan kasus yang sama, tetapi kali ini magnet sedikit offset loop, seperti yang ditunjukkan. Di sini, loop bawah menghadapi flux magnet dengan kekuatan lebih tinggi, yang berarti IMF yang diinduksi pada loop bawah akan lebih tinggi daripada di atas. Kekuatan yang lebih tinggi ini juga berarti bahwa arus bersih akan mengalir melalui loop. Aliran arus ini menghasilkan kutub selatan pada loop atas dan kutub utara pada loop bawah. Jika Anda menganalisis interaksi gaya antara kutub magnet, jelas bahwa gaya ke atas yang dihasilkan dikenakan pada magnet superkonduktor. Jika gaya ini lebih besar dari tarikan gravitasi, magnet akan bergerak ke atas. Ya, pergerakan magnet superkonduktor paralel yang diimbangi dengan kumparan berbentuk angka 8 menghasilkan levitasi. Saat magnet bergerak ke atas, perbedaan antara nilai IMF dan aliran arus dalam loop berkurang. Yang berarti gaya pada loop juga berkurang. Akhirnya, ketika gaya ke atas menjadi sama dengan tarikan gravitasi, keseimbangan magnet atau kereta telah mencapai levitasi. Teknisi Jepang mencapai levitasi 3,9 inci menggunakan teknologi ini. Jelas, semakin tinggi kecepatan kereta, semakin besar gaya levitasi, yang berarti bahwa ketika kereta dalam keadaan diam, kereta tidak dapat melayang. Inilah sebabnya mengapa kereta SC Maglev menggunakan ban normal untuk start dan operasi kecepatan rendah. Ketika kereta mencapai kecepatan ambang, ban ditarik kembali, karena gaya elektromagnetik cukup kuat untuk mengangkat kereta. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang panduan kereta api. Panduan berarti kereta harus selalu berada di tengah, harus bergerak tanpa menabrak dinding samping. Dengan kata lain, harus mencapai stabilitas lateral. Teknisi Jepang mencapai stabilitas ini dengan cukup mudah, yaitu menghubungkan kumparan berbentuk angka 8 yang kita lihat sebelumnya seperti yang ditunjukkan. Jika kereta berada di tengah, IMF induksi pada kumparan kanan dan kiri akan sama dan tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan interkoneksi. Namun, misalkan kereta telah bergerak sedikit ke arah kanan. Pergeseran ini akan menyebabkan perbedaan IMF antara kumparan kanan dan kiri, sehingga kumparan interkoneksi mengalami aliran arus. Aliran arus melalui kumparan interkoneksi akan secara drastis mempengaruhi aliran arus di kedua loop bawah, dan dengan demikian mempengaruhi kekuatan input dari setiap loop. Mari kita analisis gaya yang bekerja di kereta sekarang. Anda bisa melihat bahwa komponen vertikal gaya tetap sama,
tetapi komponen horizontal bersih bermanifestasi ke kiri, yang memaksa kereta untuk bergerak kembali ke tengah. Saat kereta mendekati pusat, arus dalam loop interkoneksi berkurang, dan akhirnya komponen gaya horizontal menghilang. Sungguh mekanisme yang mudah dan brilian untuk menstabilkan kereta, bukan? Dari pembahasan sejauh ini, Anda mungkin mengerti bahwa sistem kriogenik kereta dan peralatan listrik kereta lainnya membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Bagaimana cara mentransfer daya listrik ke kereta berkecepatan tinggi? Central Japan Railway menggunakan teknik yang disebut pengumpulan daya induktif untuk melakukannya. Di sini, dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, daya listrik ditransfer dari kumparan tanah ke kumparan pengumpul daya di kereta api tanpa kontak material apapun. Medan magnet yang kuat yang dihasilkan magnet superkonduktor dapat membahayakan kesehatan penumpang. Untuk menghindari efek yang tidak diinginkan ini, pelindung magnetik digunakan pada rolling stock dan fasilitas embarkasi penumpang, sehingga menjaga kekuatan medan magnet di bawah pedoman ICNIRP. Uji coba kereta SC Maglev dimulai pada tahun 1997 di jalur uji Yamahashi Maglev. Tes ride-nya cukup sukses dan berlanjut selama 10 tahun berturut-turut tanpa melewatkan satu hari pun. Sebuah rekor dunia kecepatan 603 km per jam telah dicapai selama ini. Hasil yang sangat positif ini mendorong pihak berwenang Jepang dan mereka memberikan izin untuk melakukan operasi SC Maglev komersial antara Tokyo dan Nagoya pada tahun 2027 dengan lebih banyak kereta SC Maglev yang akan menyusul. Sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk menjadi bagian dari tim kami. Terima kasih. Khawatir investasi sampai terbang mimpi? Terlalu. Sekarang bisa pilih reksadana syariah di Bibit, insya Allah halalnya pasti, gak pakai worry. Kita semua pasti tahu bahwa banyak satelit mengorbit planet kita setiap hari, dan bahwa satelit-satelit ini membantu kita dalam beberapa cara. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ada hampir 4.900 satelit yang mengorbit bumi. Pertanyaan paling jelas yang muncul dalam pikiran adalah, mengapa satelit-satelit ini berada di orbit yang sangat berbeda? Bagaimana satelit menjalankan semua fungsinya? Dan apa saja komponen di dalamnya yang membantu satelit-satelit ini menyelesaikan semua tugas yang diberikan? Mari kita telusuri jawaban untuk semua pertanyaan ini secara terperinci. Semua mengetahui fakta bahwa satelit tetap berada di orbitnya karena keseimbangan antara gaya tarik gravitasi dan gaya sentrifugal. Kecepatan sudut satelit ditentukan oleh persamaan keseimbangan gaya yang menyeimbangkan gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Ketika diluncurkan, satelit akan mendapatkan kecepatan yang cukup untuk menyeimbangkan kedua gaya ini. Satelit yang dekat dengan bumi membutuhkan kecepatan lebih untuk menahan tarikan gravitasi jika dibandingkan dengan satelit yang terletak jauh dari bumi. Karena hambatan yang dapat diabaikan di ruang angkasa, satelit tidak pernah kehilangan kecepatan. Ini berarti satelit akan melanjutkan gerakan memutarnya di sekitar bumi tanpa sumber energi eksternal. Satelit ditempatkan di orbit bumi rendah, orbit bumi menengah, atau orbit geosinkron. 3 orbit ini diilustrasikan di sini. Kami akan menjelaskan lebih rinci nanti. Ada wilayah menarik di luar angkasa yang disebut sabuk radiasi Van Allen, yaitu wilayah yang penuh dengan partikel bermuatan tinggi yang dapat merusak parah bagian elektronik satelit. Pada umumnya, lebih baik tidak memasang satelit di sabuk radiasi Van Allen. Keputusan orbit mana yang akan dipilih untuk penempatan satelit tergantung pada pengaplikasian dan tujuan satelit. Jika satelit dibuat untuk pengamatan bumi, peramalan cuaca, survei wilayah geografis, panggilan telepon satelit, dan lain-lain, maka dipilih orbit yang lebih dekat ke bumi. Leo adalah yang paling dekat dengan bumi dengan ketinggian antara 160 dan 2000 km dan periode orbitnya sekitar 1,5 jam.
Tetapi jenis satelit ini mencakup wilayah bumi yang lebih sedikit. Akan banyak satelit yang diperlukan untuk mendapatkan jangkauan global. Karena itu,